raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni. Ya seperti biasa guys, beliau ini suka cari pengajaran-pengajaran tentang Kristen. Pokoknya ya yang aneh-aneh, yang nyeleneh lah, dan bahkan keliru guys. Tapi kali ini saya tetap akan luruskan, sebab ini adalah ajaran agama saya. Jadi saya berhak dan wajib untuk melakukannya. Langsung aja kita nonton videonya. Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Waduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen, bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak. Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, "Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan?" Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali, di tempat yang maha tinggi, raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila antara saya dengan orang Islam yang gila tadi? Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah, jangan sembarang-sembarang juga. Oke, beliau minta untuk kita kaji secara ilmiah ya. Oke, mari kita kaji secara ilmiah guys. Tapi sebelum masuk ke situ, intinya nih, saya mau rekap ulang ya. Ustadz Yahya Waloni ini pengen ngomong kalau orang Kristen itu gila, sebab Tuhannya itu di mana ketika ditanya dikatakan ada di dinding. Emang cicak apa cicak-cicak di dinding guys? Oke, kita langsung aja bahas ya. Yang tentunya secara ilmiah, yang tentunya ada dasarnya, nggak cuma ngomong. Apalagi ada beberapa statement nanti yang saya akan bahas sebenarnya dikutip sama Yahya Waloni ini dari Alkitab. Nggak ada mungkin di kitabnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yang teman-teman semuanya harus ketahui bahwa yang digantung atau yang ada di dinding itu bukan Tuhan. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, oke lah, di sini ada gambar salib dan juga ada patung Yesus yang sedang di kayu salib dan kemudian ini digantung di dinding. Tapi kalau orang Kristen tanya, di mana sih Yesus? Ya nggak mungkin juga ditunjuk kepada patung ini. Jadi kalau Yahya Waloni itu dia dokter ya harusnya ngerti lah. Masa ketika Yahya Waloni tanya di mana Yesus, di mana Tuhan, lalu Ustadz Yahya Waloni bilang ada itu di dinding, kan itu jelas keliru. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuannya kok harus ada salib dan juga patung Yesus ini? Kalau di sini sebenarnya sebagai pengingat tentang penyaliban Kristus Yesus. Maaf ini salah tulis. Intinya adalah salib yang ada di dinding ataupun gambar-gambar yang ada di dinding itu untuk mengingatkan kita tentang penebusan karya selamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan bukan karena itu Tuhan kita ada di dinding. Pak Yahya Waloni tolonglah jujur gitu ungkapkan tentang kekristenan. Jangan hanya mau menjelekkan Kristen dengan cara seperti itu supaya Anda menjadi orang yang terkenal, yang didengarkan gitu. Saya ambil analogi yaitu tentang fotonya Pak Jokowi lah ya. Di sini ada fotonya Pak Jokowi dan juga ada Pak Yusuf Kalla. Maaf ini yang lama, dan ada patung Garuda. Di sini ada manusianya ini 3 orang. Lalu ketika misalnya Bapak ini tanya, "Di mana Pak Jokowi?" Apakah mungkin Bapak ini akan menjawab, "Itu Pak Jokowi ada di dinding"? Ya kan enggak, karena ini hanya fotonya. Fotonya untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa Pak Jokowi itu sebagai presiden, maka fotonya ada di sebelah sini. Kalau wakil ada di sebelah sini, karena presidennya ada di sebelah sini. Dan ini hanya untuk mengingatkan tentang Pak Jokowi.
Bukan berarti foto ini adalah Pak Jokowi yang hidup itu, sama seperti salib tadi gitu loh. Sampai di sini saya harap secara ilmiah bisa paham ya. Ini ilmiah banget loh guys dengan bukti-bukti itu. Nah, maksud saya janganlah seakan-akan pengajarannya itu kok kayak merasa diri paling ilmiah padahal cuman ngoceh, nggak ada dasarnya. Mari kita akan cek dasar dari apa yang dikatakan oleh Yaya Waloni tadi ya, yang akan saya counter berdasarkan Alkitab, di mana beliau mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada di dinding, makanya orang Kristen itu gila. Padahal di mana sih tempat Tuhan Yesus berada? Di dalam Lukas 24 ayat 50-52 dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi tempatnya di mana Yesus? Di surga. Kalau dari ayat ini aja gimana menurut Anda? Apakah Yesus ada di dinding? Bukan, yang di dinding tuh cicak. Tetapi Yesus dikatakan di sini ada di surga. Kita lanjut ya. Dalam Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau teman-teman ketemu kata anak manusia ya jelas ini adalah Yesus. Lalu kemana posisinya? Naik ke surga. Dia ada di surga, bukan lagi ada di dinding. Sudah ada dua orang yang mengatakannya, yaitu Lukas dan juga Yohanes. Sebenarnya di dalam Matius, dalam Markus, dan dalam kitab-kitab lain itu sudah dijelaskan juga. Tapi teman-teman cari sendiri aja. Saya hanya ambil dua sampel ini aja. Selain dikatakan di surga, tapi Yesus gambarkan bagaimana dia juga bertahta di tatanya, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita akan cek ayatnya. Dalam Matius 26 ayat 64 dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ketika kita lihat ayat ini dalam pikiran kita pasti mengerti ya. Oh, ternyata Yesus ini sudah ada di surga bersama dengan Allah Bapa, di dalam tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa begitu. Kok bisa-bisanya Pak Doktor Yaya Waloni itu yang sudah ustadz tapi tetap pakai doktor teologinya. Nah, itu mengatakan bahwa orang Kristen itu Tuhannya ada di dinding dan ngomong orang Kristen itu gila. Pak Bos, kami gak gila, kami tahu Tuhan itu gak di dinding, please deh. Selain penggambaran mengenai Yesus ada di sorga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tetapi ada juga penyampaian di mana Yesus secara terang-terangan bilang, aku ke tempat Bapakku berada. Dalam Yohanes 20 ayat 17 katanya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maksudnya apa sih di sini? Ya memang Yesus pergi ke tempat di mana ia seharusnya. Dia dimuliakan di sana. Dia sebagai Allah bersama-sama dengan Allah Bapa. Selain itu dalam Roma 8 ayat 34 juga dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saya juga ambil di dalam Efesus 4 ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dari beberapa ayat ini sudah pasti bahwa teori dari Ustadz Yaya Waloni itu justru tidak ilmiah. Coba cari dalam Alkitab, adakah Yesus dia gak naik ke surga tapi di dinding? Kan gak ada. Apalagi ya sebenarnya ada ajaran yang menyimpang sih, mengatakan Yesus tuh gak ada di surga, Yesus hanya di langit. Ya itu terserah Anda begitu. Tapi sejauh Anda menyinggung pengajaran Kristen, saya akan meluruskannya. Satu lagi, tanpa malu Ustadz Yaya Waloni mengutip ayat Alkitab yang seakan-akan itu ajaran dia dan mengatakan bahwa Allah itu adalah raja di atas segala raja. Tinggi, raja di raja.
Raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Please deh guys, itu ada di dalam Alkitab untuk menyebut Allah Bapa dan juga untuk menyebut Yesus. Jadi kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan sebab Yesus ada di dinding dan Yesus bukanlah raja di atas segala raja, itu justru salah dan bertentangan dengan Alkitab. Sebab Alkitab sendiri mengungkapkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita langsung cek aja ayatnya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 14-16, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya maksudnya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang tidak takluk kepada maut? Ya Allah, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Nih, tidak pernah sama sekali orang melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Siapa di sini? Di sini adalah Allah Bapa. Allah Bapa digambarkan sebagai Allah yang tidak dapat dilihat manusia dan dia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Gelar ini hanya disandangkan kepada Allah saja. Dan gelar ini juga dimiliki oleh Yesus. Berarti Yesus adalah Allah gitu loh guys. Dalam Wahyu 17 ayat 14 katakan mereka akan berperang melawan anak domba. Perhatikan kata anak domba. Anak domba ini menunjuk kepada Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia ini berarti menunjuk kepada anak domba. Ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Jelaslah apa yang dikatakan Waloni bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. Ternyata kriteria ini ada di dalam Yesus juga. Sekarang coba buktikan secara ilmiah bagian mana yang menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan gitu loh guys. Dari sini kita simpulkan siapa yang gila sebenarnya. Louis Prasetyo sini. God be with you all.